Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslamia, NIM D0220023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai seputar kesehatan dan keselamatan kerja. Definisi dari keselamatan kerja merupakan sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kesehatan kerja merupakan sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Adapun secara filosofi, ketiga merupakan upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat yang sejahtera. Adapun tujuan ketiga yaitu dalam universal, pertama mencegah terjadinya kecelakaan, kedua mencegah agar kecelakaan yang serupa tidak terulang kembali, dan ketiga mencapai pekerjaan dapat mengembangkan potensinya sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Adapun tujuan ketiga dalam Undang-Undang Nomor 1 1970, pertama agar setiap TK terjamin keselamatan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi kerja serta produktivitas nasional. Kedua, agar orang lain yang berada di tempat kerja terjamin keselamatannya. Dan terakhir, agar sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Tujuan akhir dari ketiga yaitu secara sehat, pertama fisik, kedua mental, dan terakhir sosial dan spiritual. Adapun prinsip ketiga yaitu setiap pekerjaan bisa dilakukan dengan selamat. Kedua, kecelakaan pasti ada sebabnya. Penyebab kecelakaan harus dicegah atau ditiadakan. Selanjutnya, mengetahui pekerjaan yang akan dilakukan. Selanjutnya, mengetahui langkah atau tahapan pekerjaan tersebut. Kemudian mengetahui bahaya dari pekerjaan yang dilakukan. Dan terakhir, untuk mengetahui cara mengendalikan bahaya-bahaya tersebut. Adapun peraturan perundangan yang terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam dasar hukum, pertama, Permenaker Nomor 1 1980 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan. Kedua, keputusan bersama Menaker Men.PU Nomor 134 Men 1986 dan 104 KPTS 1986 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada kegiatan konstruksi. Ketiga, PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Dan terakhir, Permen PU Nomor 5 2014 tentang pedoman sistem manajemen ketiga konstruksi bidang pekerjaan umum. Adapun Undang-Undang 45 Pasal 27 Ayat 2 yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam Nomor 14 1969 Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja Bab 4 Pembinaan Perlindungan Kerja yang berbunyi dalam pasal 9 yaitu tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan, moral kerja serta perlakukan sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Adapun kecelakaan kerja, kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Penyebab kecelakaan yaitu pertama, tindakan karyawan yang tidak aman. Kedua, kondisi kerja tidak aman, dan terakhir di luar kemampuan manusia. Adapun teori domino Hendrik merumuskan kecelakaan terdiri dari 5 faktor yang saling berhubungan. Pertama, kondisi kerja, kedua, kelalaian kerja, ketiga, tindakan tidak aman, keempat, kecelakaan, dan terakhir, cedera. Adapun penyebab dan akibat kerugian, pertama, lemahnya kontrol yang dapat mempengaruhi, pertama, program tak sesuai, kedua, standar tak sesuai, dan ketiga, kepatuhan terhadap standar. Selanjutnya, penyebab sebab dasar, yaitu faktor perorangan dan faktor kerja. Ketiga, penyebab tidak langsung, yaitu perbuatan tak aman dan kondisi tak aman. Selanjutnya,
penyebab insiden atau kontak, yaitu kontak dengan energi, bahan, atau zat. Dan terakhir, kerugian, yaitu manusia, material, proses produksi. Adapun analisis kecelakaan sebagai kegagalan sistem. Pertama, kecelakaan merupakan gejala disfungsi sistem. Analisis kasus kecelakaan mencari sumber disfungsi elementer. Kecelakaan kecil dan insiden perlu dianalisis apabila mempunyai potensi untuk menimbulkan kecelakaan besar. Selanjutnya, setiap kecelakaan mempunyai penyebab banyak. Penyebab dasar dapat menunjukkan disfungsi manajemen, dan terakhir, karena itu dalam menganalisis kasus kecelakaan harus dicari penyebabnya sampai tugas dan fungsi manajemen yang kurang berjalan. Hierarki dalam pengendalian risiko K3. Pertama, eliminasi. Kedua, substitusi. Ketiga, rekayasa teknik. Keempat, pengendalian administratif. Dan terakhir, alat pelindung diri. Adapun alat pelindung diri adapun definisi dari APD adalah pakaian khusus atau peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisikal, kimikal, biologis, atau bahan infeksius. Adapun tujuan penggunaan APD untuk melindungi tubuh dari bahaya pekerjaan yang dapat menyebabkan penyakit atau kecelakaan kerja. Pertama, meminimalkan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Kedua, meminimalkan gangguan fisik, yaitu seperti telinga, mata, kulit, kepala pusing, atau cepat lelah. Yang ketiga, mengamankan tubuh bagian dalam, jantung, paru, hati, dan ginjal, dan lain-lain dapat menyebabkan penyakit atau kecelakaan kerja tersebut. Untuk persyaratan APD, pertama sesuai dengan jenis bahaya yang dihadapi. Kedua, terbuat dari material yang tahan dari bahaya tersebut. Ketiga, memiliki konstruksi kuat. Keempat, tidak meningkatkan risiko bagi pemakainya. Dan terakhir, tidak mengganggu APD lain yang bersamaan dipakai yang bersangkutan. Untuk penggunaan APD, bekerja di tempat terbuka, bekerja ketinggian, bekerja di ruangan terbatas, bekerja di daerah bahan beracun berbahaya, bekerja pabrik, di air maupun di tambang. Untuk jenis-jenis APD terdiri dari pengaman mata, wajah, terjatuh, pengaman tangan, telinga, pernapasan, kaki, kerja, hingga pengaman kepala. Adapun bahan beracun dan berbahaya, menurut Bapedai B3 adalah setiap bahan sisa limbah suatu proses kegiatan produksi baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya yang mengandung bahan B3 karena sifat serta konsentrasi atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan atau membahayakan kesehatan manusia. Untuk mendasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. Untuk faktor yang mempengaruhi yaitu pertama daya racun, penyebaran, paparan, efek korban. Untuk pengaruh terhadap kesehatan yaitu dapat menyebabkan iritasi dan alergi, sulit bernapas, menimbulkan keracunan, kanker, kerusakan atau kelainan, pneumokoniosis, maupun menyebabkan efek bius atau narkotik. Untuk penanganan kecelakaan dan keadaan darurat, pertama mengamankan tempat kejadian, menginformasikan adanya kecelakaan B3 kepada petugas, menanggulangi kecelakaan sesuai dengan prosedur, lakukan evaluasi bila diperlukan, dan terakhir melapor pada pemerintahan setempat. Adapun strategi pengelolaan limbah B3 terdiri mempromosikan dan mengembangkan teknik minimalisasi limbah melalui teknologi bersih, penggunaan kembali, perolehan kembali, dan daur ulang, meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan kerjasama antar instansi baik di pusat, daerah maupun internasional dalam pengelolaan limbah B3, melaksanakan dan mengembangkan peraturan perundang-undangan yang ada, dan terakhir membangun pusat-pusat pengelolaan limbah industri B3 di wilayah yang padat industri. Selanjutnya dalam pengendalian kebakaran,
Definisi dari kebakaran yaitu api yang tidak terkendali. Kebakaran dapat terjadi karena ada 3 unsur yang bertemu. Pertama, bahan bakar, BBM, udara, O2, titik nyala, C. Api adalah suatu reaksi kimia yang merupakan hasil bertemunya unsur oksigen atau O2, bahan bakar, dan panas. Ketiga elemen tersebut dikenal dengan segitiga api. Untuk penanggulangan kebakaran, ada 3 langkah yang harus dilakukan. Pertama, pencegahan kebakaran. Kedua, pemadaman kebakaran. Dan terakhir, prosedur evakuasi yang harus dilakukan. Untuk 5 langkah tersebut terdiri dari pertama, mencegah penyalaan, pemadaman, dan tahap dini, mencegah pertumbuhan api, mengontrol asap 11, dan melakukan evakuasi. Adapun pencegahan api untuk menyebar yaitu pertama, melakukan melokalisir api, kedua, melakukan pendinginan, dan terakhir menguraikan bahan yang terbakar. Untuk cara penanganan asap, pertama, penerapan tata udara sesuai standar pada suatu bangunan. Kedua, pemasangan alat deteksi asap. Dan terakhir, pemasangan instalasi smoke vent. Dalam ergonomi yaitu definisi ergonomi menurut website dan Koculrek 1997 adalah kajian yang integral antara pekerja, pekerjaan, alat, tempat, dan lingkungan kerja, yaitu lingkungan di mana pekerja dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman. Untuk fokus ergonomi sendiri yaitu interaksi manusia dengan produk, peralatan, fasilitas, prosedur, dan lingkungan kerja maupun tempat tinggal. Tujuan utama ergonomi terdiri dari 2. Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja, termasuk di sini bagaimana penggunaan alat yang nyaman, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan produktivitas. Kedua, adalah mengembangkan keselamatan, mengurangi kelelahan dan stres, penggunaan yang menyenangkan, meningkatkan kepuasan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup. Untuk pengelompokan bidang kajian ergonomi terdiri dari file kerja, bidang antropometri, biomekanika, penginderaan, psikologi kerja. Prinsip ekonomi gerak terdiri dari eliminasi kegiatan, kombinasi gerak atau aktivitas kerja, penyederhanaan kegiatan. Terakhir, prinsip penerapan ergonomi. Pertama, bentuk dan ukuran alat serta fasilitas agar disesuaikan dengan bentuk dan ukuran tubuh tenaga kerja. Kedua, menghindari kontraksi statis sedapat mungkin, tak melebihi 15% kekuatan maksimal. Ketiga, usahakan posisi dan sikap tubuh yang alamiah waktu bekerja. Keempat, sedapat mungkin menghindari sikap berdiri diam saat bekerja. Dan terakhir, pengaturan irama kerja agar sesuai dengan irama pemulihan. Itulah penjelasan mengenai seputar kesehatan dan keselamatan kerja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.